Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Katsir berkata, salah seorang Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, beliau mengatakan usul dukhulin nar arba'ah. Usul dukhulin nar arba'ah. Jalan utama masuk ke dalam neraka itu ada 4. Ada 4 sebab utama seseorang masuk ke dalam neraka. Nah, ini diambil dari Quran surat Al-Mudaththir. Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai ayat 46. Ya. Di sini disebutkan kullu nafsin bima kasabat rahina. Bahwasanya nanti masing-masing setiap jiwa itu tergadaikan. Tergadaikan karena dia banyak melakukan kezaliman-kezaliman. Sehingga jiwanya ini tergadaikan karena kezaliman yang dia lakukan, dan dia harus menebus jiwanya tersebut. Sehingga kalau ada kebaikan yang dia punya, maka kebaikan itu dia berikan kepada orang yang dia zalimi. Hingga habis kebaikan yang dia punya, maka kezalimannya belum habis terbayar, maka keburukan orang yang dia zalimi ditimpakan kepadanya. Kullu nafsin bima kasabat illa ashabal yamin, kecuali orang-orang yang berada dalam golongan ashabal yamin. Maka orang-orang dalam ashabal yamin ini, ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam surga, fi jannati yatasaalun, mereka diberi kesempatan untuk berdialog, Bapak Ibu. Jadi nanti ketika orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga, yang orang-orang yang dimasukkan dalam neraka sudah masuk dalam neraka, kemudian Allah memberikan kesempatan untuk mereka berbicara, untuk melakukan dialog. Kemudian orang-orang yang dalam surga ini bertanya kepada orang-orang penduduk neraka, anil mujrimin, tentang orang-orang yang berbuat dosa. Ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Maka usul arba'ah dukhulin nar, maka 4 sebab utama seseorang masuk ke dalam neraka. Yang pertama adalah qalu lam naku minal musallin. Maka mereka mengatakan, kami dimasukkan ke dalam neraka saqar sebab yang utama adalah lam naku minal musallin, kami tidak melaksanakan sholat, kami tidak tergolong ke dalam orang-orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Ini sebab yang paling utama seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu salat ini adalah amalan yang paling utama. Ya. Kewajiban salat ini Nabi harus langsung naik ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah salat 5 waktu. Ya, berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain di mana Nabi hanya di dunia dan kemudian malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Tapi berbeda dengan sholat, Nabi langsung harus Isra dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Makanya dalam sebuah asar disebutkan bahwasanya as-salatu imaduddin, sholat itu menjadi tiang agama. Sholat itu menjadi tiang agama seseorang. Faman aqamaha faqad aqamaddin, maka barang siapa yang menegakkan salat, maka sungguh dia telah menegakkan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin, maka barang siapa orang-orang yang meninggalkan salat, melalaikan salat, maka sungguh dia telah menghancurkan agama. Kalau kita lihat bangunan Islam itu seperti sebuah bangunan, Bapak Ibu. Itu pondasinya ada syahadat. Ya. Dinding tiangnya itu adalah sholat, dan dinding-dindingnya itu adalah ada haji, ada zakat, ada puasa, dan puncak kubahnya itu adalah wadirwatu sanami al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita bayangkan masjid ini
Seandainya tidak ada tiang yang berdiri, hana tameh. Terus gimana atap ini bisa memberikan naungan kepada kita? Gak bisa. Gimana dinding-dinding ini kemudian bisa berdiri tegak? Gak bisa. Maka begitulah Islam seseorang. Ketika sholat tidak ditegakkan, itu ibarat dia mendirikan sebuah bangunan tanpa tiang. Mustahil sekali. Ya, mustahil sekali.